Halo guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi. Jadi guys, pada video kali ini kita akan berburu ikan lagi di selokan air payo di belakang aku ini guys. Jadi di sini sering banget, dulu itu aku sering dapet ikan-ikan hias air payo yang cantik-cantik. Kira-kira kali ini apakah masih ada ikan-ikan yang cantik-cantik untuk kita pelihara di rumah? Ayo kita telusuri guys. Oke guys, jadi hari ini aku mau nyeser ikan-ikan yang ada di selokan air payo ini guys. Ini airnya lagi pasang atau lagi naik, jadi air lautnya itu lagi naik dan menuju ke selokan seperti ini guys. Udah bawa wadahnya, yaitu toples kaca untuk mereview ikan yang kita dapat nanti guys. Oke, langsung saja kita akan mulai berburu guys. Untuk berburunya, nyesernya itu kita cari spot-spot bagian yang ada rumput-rumputnya kayak gini guys. Dijamin kalian pasti bisa dapat ikan kalau kalian nyesernya di seperti ini nih guys. Kalau kalian nyeser di kayak gini itu nggak bakalan dapat. Coba deh kalian nyesernya di kayak gini, pasti dapat lah, entah 2 kali atau 3 kali pasti dapat nih. Ini aku langsung dapat ikan kecil tapi terlalu kecil guys. Ikannya lolos, ini dia. Ikannya sangat kecil guys. Untuk ikan jenis yang seperti ini aku udah punya di rumah di sungai air payo. Jadi kita cari yang agak gede sedikit lah ya untuk ditaruh di sungai air payo kita. Kita lepas lagi yang ini guys. Kita coba lagi guys. Guys, ini aku dapat ikan tangkur buaya sama ikan tembakul yang bisa berjalan di darat. Ayo kita coba lihat guys. Ini guys. Oke, kita mau ambil air dulu. Kita ambil air dulu guys. Nah, airnya lumayan jernih. Guys, kita mulai melihat ikan yang kita dapat. Nih. Ini adalah ikan tangkur buaya. Ini jenisnya Micropis sp guys. Kita masukin ikan tangkur buaya atau ikan pipa. Ini aku udah punya di sungai air payo. Sungai air payo. Di sungai buatan yang ada di samping rumah guys. Maksudku. Nih. Ikannya cantik, moncongnya panjang guys. Ada 2 jenis ikan yang seperti ini. Ikan pipa ada 2 jenis. Yang pertama ada jenis yang moncongnya pendek, yang kedua ada yang moncongnya panjang yang hidup berkeliaran di sungai-sungai ini guys, di selokan ini maksudnya. Oke, terus kita dapat apa guys? Oh, ikan ini guys, ikan yang suka berjalan di darat nih. Nih, si ikan tembakul guys. Nih, dia juga menghuni selokan air payo ini. Kita masukin guys. Tuh. Mana guys? Tuh, ikan tembakul. Dia juga bisa loh nyelam kayak gitu guys. Aku pikir dia itu nggak pandai nyelam, ternyata dia bisa nyelam juga. Dan ini aku dapat ikan apa nih? Nah, ikan yang biasa aku dapat ini guys, ikan kepala timah nih guys. Si ikan kilifishnya Indonesia guys. Itu kayaknya ekor kuning tapi nggak terlalu jelas ya, pudar. Oke, 3 ikan yang kita dapetin. Ayo kita coba cari lagi guys. Oke guys, ada sandal siapa nih guys? Ini pasti kayak sandal kalian yang hanyut di sini. Ntar guys, kita buang dulu di sini sandalnya. Kosong guys, nggak dapet. Kita coba lagi guys di sini nih, yang banyak rumput-rumput seperti ini. Guys, kita dapat kelomang dan salah satu ikan. Oh, itu gobi, ikan gobi yang perutnya biru guys. Oke, kita lihat dulu guys. Nih, si ikan gobi perut biru ini yang dulu itu sering banget aku dapetin guys. Tuh, perutnya biru guys, bagus banget sebenarnya. Oke, kita masukin ya. Nih, kita dapat ikan gobi perut biru. Aku tidak tahu nama ilmiahnya apa, tapi itu perutnya biru ya, beneran biru. Ini ada isinya guys, kelomang air payo yang kelomangnya itu kadang berwarna biru juga dalamnya. Oke, kita masukin aja ya guys ya. Oke. Ikan-ikan unik udah kita dapetin. Mudah-mudahan kita dapat ikan yang lebih unik ya guys ya. Karena di sini masih tersisa misterius di rumput-rumputan seperti ini guys. Kita coba lagi yuk. Coba di sini guys. Gak dapat.
coba di sini. Ini rumputnya banyak banget nih guys. Kita coba sesar di sini. Dapat nggak guys? Nggak dapet guys. Setelah kesini kita pindah ke belokan yang sebelah sini guys. Coba di sini. Dapat guys, dapat nih. Ini kan apa nih? Ikan belanak guys, ikan yang biasa digoreng oleh orang-orang guys. Kalian suka goreng ikan ini nggak? Ikan belanak ini kalau dipelihara juga bagus sih, tapi gampang mati ya. Nih, bagus banget ya. Warnanya putih kayak perak. Oke, kita akan masukin ke wadah. Oke guys, ini lama-lama kita dapat ikan yang besar dan wadahnya lumayan tidak muat ya guys ya. Nih. Ini ikan yang lumayan aku suka, si gobi perut biru. Oke guys, kita cari lagi yuk guys. Nggak dapet. Guys, itu ada ikan yang lagi bersembunyi di bawah akar itu guys. Aku lihat tuh, guys. Kalian lihat nggak guys? Kalian lihat nggak? Oke, kita serok guys, kita serok ya. Nih guys, dia nyungsep ke sini. Oke, kita tangkap pakai tangan. Dapat nih guys. Wah, ini si glassfish. Ini si glassfish guys. Nih, kita mendapatkan ikan glassfish. Nih, keren banget. Warnanya mengkilap ya guys ya. Kalian suka ikan ini? Komentar aja di bawah. Ini ikan yang suka dijadiin ikan asin guys. Oke, kita masukin ya. Nih. Wow. Bagus guys kalau ikan asin masuk ke akuarium seperti ini ya. Nih. Keren. Mantap. Nih. Oke. Kita coba seser-seser lagi guys. Siapa tahu kita dapat ikan yang lebih bagus lagi. Ayo. Guys, ternyata selokannya ini semakin tenggelam guys karena air lautnya lagi pasang banget. Jadi kita harus berhati-hati, takutnya kita tenggelam juga di sini guys. Di sini ada sebuah kubangan kayak gini kecil. Kita coba seser di sini guys. Siapa tahu kita menemukan ikan apa. Biasanya di sini kayak banyak tuh guys ikan kecil-kecil berkeliaran tuh. Kita coba serok apa yang kita dapetin. Oke. Banyak banget nih. Hari kenapa tuh guys? Guys. Nih kita mendapatkan ikan gepeng seperti ikan mono. Ya guys, ini ikan mono guys. Oke, kita angkat guys. Nih kita mendapatkan sosok ikan mono. Alhamdulillah guys. Oke, kita masukin ke wadah. Wadahnya jauh di sana. Oke, kita naik. Nih guys, kita mendapatkan sosok ikan yang keren sekali. Nih. Sebenarnya ikan ini biasanya berasal dari laut. Cuman karena air lautnya pasang naik, jadi dia biasanya terdampar di selokan-selokan kecil seperti ini guys. Lanjutnya kita dapat banyak ikan kepala timah yang bocil-bocil seperti ini nih guys. Tapi karena terlalu bocil, jadi kita akan melepasin lagi. Nih banyak banget ikan kepala. Ini ekor biru guys, yang ekornya biru ini kita amankan. Wah, ini banyak nih, tapi kita rilis aja guys. Kita rilis aja nih ikan kepala timahnya guys. Karena ikan kepala ini adalah salah satu sumber makanan bagi ikan-ikan predator yang ada di selokan. Oke, kita lepasin guys. Oke, mereka udah lepas, tapi ini masih ada yang diseser. Jadi kita buang. Guys, aku masih ingin melihat-lihat dulu hasil kita nih, ikan kaca-kaca, ikan belanak, ikan tangkur buaya, terus ikan mono. Nih, aku suka ikan mono guys. Nih ikan mono gepeng tapi lucu ya. Ini ada gelombangnya juga nih guys. Nih, oke, keren-keren penghuni selokan air payo ini guys. Jadi ini selokan, tapi airnya tidak air tawar, yaitu campuran air tawar dan air laut. Namanya air payo guys. Tuh. Dan kalau lurus terus ke sana itu ada sebuah hutan bakau, lalu di sebelahnya lagi ada pantai guys. Jadi air pantai itu masuk sedikit-sedikit melalui hutan bakau lalu ke sini dan menghantarkan ikan-ikan yang cantik seperti ini ke selokan ini. Oke, kita cari lagi guys. Sepertinya ini sudah mulai surut kembali.
tapi nanti bisa naik kembali guys. Jadi pasang surutnya itu membingungkan ya guys ya, kadang naik kadang surut. Kita cari spot yang ada rumputnya guys. Kalau di spot-spot kayak gini kita nggak bakalan dapet ikan. Kita cari yang ada rumput-rumputnya seperti ini. Tapi ini rumputnya terlalu sedikit. Kita cari yang rumputnya banyak kayak gini nih. Ini guys, kayak gini nih. Oke, kita seser di bawah rumput ya. Ada nggak? Dapat guys, dapat guys. Nih, ada 2 ekor ikan yang kita dapat ini. Yang pertama ikan kecil banget itu, yang kedua ikan ini. Nih guys. Kalau dilihat dari bentuknya, ini sejenis ikan air payau nih, ikan bekukon guys. Oke, kita amankan, kita masukin ke wadah guys. Guys, ternyata udah semakin banyak ikan yang masuk ke dalam toplesku ini, semakin tidak muat guys. Ini ikan bekukon nih, ini bisa juga dipelihara di sungai air asin atau di sungai air payau. Ya sih, ya di selokan maksudnya, di kolam maksudnya guys. Karena di rumah aku punya kolam air laut sama sungai buatan yang air tawar guys. Jadi bingung kalau dapat ikan mau ditaruh di mana kalau air payau. Keren-keren guys. Oke, cari lagi yuk guys. Guys, semakin lama daratan yang tadi di sini yang ada daun kelapanya itu semakin lama terendam air guys. Berarti posisi lautnya lagi sangat-sangat pasang ya. Tapi aku prediksi sih nggak bakalan naik banget. Jadi ini aman untuk ditaruh di sini dulu. Kita coba cari lagi guys ke arah sana. Kita menelusuri selokan ini guys. Tuh, naik lagi guys. Padahal tadi udah ini ya, udah surut, tapi sekarang naik lagi nih. Ini menggambarkan kondisi air yang pasang surut guys. Kita coba di sebelah sana guys. Aku mau coba ke sebelah sana. Kita cari, ini guys, ini ada rumput-rumput seperti ini. Ini cocok untuk diseser di bagian bawah. Biasanya ada ikan yang di pinggir-pinggiran ya. Kita seser guys. Dapat guys. Wah, ikan JT guys, ikan JT nih, Giant Trevally nih guys. Nih keren banget, dia lagi melawan arus menuju ke sana. Biasanya di sana di titik sana banyak udang, makanya ikan JT Giant Trevally itu suka mampir ke sana, ke selokan air tawar untuk mencari udang guys. Nih keren. Oke, pengen dipelihara guys di kolam air laut aja ya. Nanti kita pelihara kalau misalkan ikan ini bisa hidup sampai di rumah guys. Oke guys, nih daripada mati ya, nanti berisiko akan mati ikannya, mending kita udahan untuk berburunya. Kita langsung akan pulang aja untuk masukin ikan-ikan ini guys ke tempat-tempat yang ada di rumah, seperti di sungai air asin, di kolam air laut ya, terus di sungai air tawar buatan yang ada di rumah, dan beberapa tempat yang akan aku masukin ikan ini di rumah nanti guys. Oke, terima kasih guys. Kita mau lihat-lihat dulu nih ikan mono, ikan tangkur buaya, Micropis sp. Ikan apa nih yang ini? Ikan apa ya, aku lupa dari namanya. Ikan apa? Kapasan ya guys. Iya, bukan ikan bekukon ya, tapi ikan kapasan ya guys ya. Terus ikan gobi perut biru ini bisa nanti di sungai buatan di rumah bisa. Ini berenangnya kayak gini guys, santai banget guys. Ikan belanak di air tawar juga mungkin bisa nanti ya guys ya. Oke, ikan kaca-kaca juga. Mumpung ikannya masih pada fresh, masih hidup, jadi kita akan pulang ke rumah untuk masukin ikan-ikan ini ke kolam di rumah guys. Oke, terima kasih guys. Mantap. Oke guys, kita udah sampai di rumah. Ini dia ikan-ikan hasil berburu tadi di selokan air payau guys. Oke, ini ikan apa nih? Ikan Giant Trevally sama ikan kapasan.
Selanjutnya kita juga dapat ikan-ikan seperti ini. Ini ada ikan belanak, terus ikan-ikan kecil. Nah, jadi guys, ada beberapa ikan yang akan aku taruh di sungai buatan. Nah, aku mau naruh ikan mono ini guys. Ikan mono aku pengen taruh di sungai buatan yang ini nih. Mudah-mudahan bisa langsung masuk ke air tawar ya, bisa di air tawar guys. Oke, ikan mononya udah masuk. Mudah-mudahan langsung bisa beradaptasi. Selanjutnya ikan apa nih guys? Ikan belanak mana? Ikan belanak ada ini. Ikan belanak itu ini enggak sih ya guys ya? Dia itu aman nggak ya? Mungkin amannya kita taruh aja di sini. Dia nggak akan makan ikan kecil-kecil kan? Kayaknya enggak deh. Dia bukan predator ya guys. Kita taruh aja di sini untuk sementara. Terus nih ikan kepala timah kita juga dapat tadi guys ya. Kita taruh aja di sini. Ini ikan kepala timah lagi. Ini ikan tembakul ditaruhnya di sana guys. Ini ada ikan ya ini nih guys. Bentar ya, kita pindah ke kolam sungai buatan yang di sebelah sini. Nah di sini guys itu ada ikan gupi perut biru yang pengen aku taruh di sungai buatan guys. Nah ini dia gupi perut biru guys. Kita taruh di sungai buatan di sini. Nah selanjutnya ini ada ikan tangkur buaya, kita taruh juga di sungai buatan. Terus ikan tembakul tidak ya. Ikan kaca-kaca, kalau ikan kaca-kaca dia sedikit predator guys. Pengen sih ditaruh di sungai buatan tapi dia itu predator ya. Ini nanti makanin ikan kecil-kecil. Terus kita akan masukin ini nih. Ikan ini guys. Giant Trevally. Oke, kita taruh di sini. Kita buka ya. Kita aklimatisasi dulu guys ya supaya mengenal kolam air lautku ini suhunya. Oke guys, kita ciprat-ciprat sedikit seperti ini. Oke, untuk suhunya sih suhu kolamku lebih dingin guys. Kolam air lautku lebih dingin suhunya ya. Itu yang kadang menjadi kendala ikannya pada meninggal karena suhu kolamnya lebih dingin guys. Oke, kita mulai tuangin secara perlahan ya guys ya. Sama airnya nggak apa-apa, karena ini airnya juga udah mulai air yang diselokan tadi itu. Kita ambil air asin guys, agak asin payau karena lautnya itu terlalu masuk ya. Oke, kita keluarin ikan JT-nya, ikan Giant Trevally. Dia belum mau keluar guys, dia belum mau keluar, dia masih mondar-mandir di situ. Ini airnya udah mulai bercampur guys. Dia masih mondar-mandir di sini guys. Dia belum mau keluar guys. Mungkin dia masih mengenal lingkungannya. Nah, si ikan lain udah keluar. Selanjutnya ikan Giant Trevally nyusul keluar guys. Dia masuk ke dalam sana, ke bawah sana. Tuh. Oke. Dua ikan air laut udah masuk guys. Selanjutnya ikan tembakul. Tapi kalau ikan tembakul aku lebih suka taruhnya di sini guys, atau di sini. Karena dia itu di darat ya, tipe ikan daratan guys. Oke, kita masukin ikan kaca-kaca guys. Wah, airnya lebih dingin di sini. Suhu airnya lebih dingin guys. Mudah-mudahan bisa hidup. Tuh, itu ikan mangrove jack yang udah lama. Ada ikan mangrove jack yang lebih besar itu guys tuh. Mangrove jacknya itu lagi mengenal teman barunya tuh. Ikan mangrove jack udah lama di sini, yang ini. Dia lagi berkenalan dengan teman-teman baru yang baru masuk. Ikan kerapu juga ada di bawah sana, di dalam sana guys. Tadi aku lihat ada ikan kerapunya nongol. Oke, terima kasih guys. Itu tuh ikan kerapunya nongol guys. Tuh.
Tuh guys, ikan kerapu apa ya? Aku juga lupa. Tuh, dia ada di sana. Tuh guys, keluar dia guys. Keluar dia. Dia mau berteman dengan teman-teman baru di sini. Tuh. Nanti kita kasih makan. Oke. Terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu guys.